Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita obrolan bareng hari ini sama Kang Radit Darmawan. Selesai. Aduh, Kang Radit, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan miring-miring, aku nggak kelihatan. Siap. Jadi saya miring. Kita cek dulu suara Kang Mirza sudah terdengar di sini. Udah dong. Kedengeran nggak? Alhamdulillah kedengeran. Iya, mantap. Kedengeran. Earphone baru. Kita mau miring-miring nih gambar. Gimana nih? Ini udah bener nggak apa setelan HP saya ini? Kita harusnya idealnya tegak lurus gini. Tegak lurus ya. Keren. Saya tegang ini jadinya nggak bisa tegak lurus ini. Apa kita bermiring-miring ya biar enak kali lah ya. Nih. Boleh sambil santai saja. Betul. Saya sama ini. Jadi kita satu frekuensi lah. Ya. Biar lebih nyaman. Netizen. Teman-teman, seperti biasa kita lagi ngobrol santai. Ngobrol enjoy lah soal politik tentunya. Setiap malam Kamis, malam Jumat ya. Bersama saya Mirza. Hari ini kita kedatangan Om Radik. Om Radik, saya panggilnya Om. Kang Mas Radik. Saya panggilnya apa? Bapak Kang. Karena dari Jawa, dari Solo, saya itu panggil Mas saja. Mas saja, biar enak ya. Siap, betul. Kalau Bang kan Betawi itu. Ini baju saya udah keluar loh. Udah mantep. Oh sama, ini juga udah membiru ini saya. Mas Radik, sibuk apa Mas Radik sekarang? Sekarang di masa pandemi ini, karena kebetulan saya seorang pengajar begitu, jadi kesibukan yang utama adalah mengajar secara online, distance learning jarak jauh. Dan itu untuk di kegiatan profesi ya. Untuk di lingkungan, karena di lingkungan saya sebagai ketua forum DKM sekecamatan juga, ya paling keliling dari satu masjid ke masjid lain, dari satu musola ke musola lain setiap subuh biasanya. Setiap subuh biasanya, mantap. Ya, tapi mic-nya Mas Radik enaknya didengar ya. Oh gitu. Saya pikir nggak jelas. Apa earphone saya baru nih, wis. Oh gitu. Mungkin dua-duanya ini mic-nya, karena kata yang punya kopi tongkrongan ini katanya ini perdana. Jadi kemungkinan ini headsetnya juga baru, ini mic-nya baru. Wah, sih. Mantap. Mas Radik Siap. Kan di DPW Blora Provinsi Banten itu kan bagian literasi. Itu ngapain aja sih? Jadi bagian literasi ini yang sebenarnya pekerjaannya kurang begitu jelas. Cuman intinya karena literasi itu artinya aksara, maka hubungannya dengan tulis menulis. Hanya temanya beragam. Dari mulai tema sosial, tema politik, tema sejarah, dan kebetulan saya bacaannya lebih dominan sejarah, sehingga masing-masing tema itu selalu saya kupas dari sudut pandang sejarah dan juga budaya biasanya. Oh, jadi Mas dasarnya senang dengan buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah apa tuh? Sejarah politik kah tentunya?
banyak di dalam sejarah. Salah satunya yang dibahas di dalam sejarah itu adalah eh, kegiatan-kegiatan perpolitikan tentunya dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Banyak juga kita mendapatkan informasi tentang Hmm. perpolitikan, baik itu di tingkat lokal, tingkat nasional ataupun tingkat global. Kalau dalam kacamata Mas Radik, bagaimana tentang sejarah perpolitikan di Indonesia? Bisa dong sharing ke kita. Sejarah perpolitikan di Indonesia itu sebenarnya sudah berlangsung eh, sangat lama sekali, karena tentunya kita harus memulai dulu dari definisi politik. Karena Hmm. politik itu adalah sebuah aktivitas yang mana akan merebut pucuk pimpinan atau kekuasaan, dan tujuan akhirnya adalah menciptakan keteraturan. Jadi public order itu atau social order itu yang ingin diciptakan dari aktivitas politik itu. Kemudian Hmm. kapan sejarah kita itu menggambarkan atau memotret tentang aktivitas politik bangsa ini. Jadi kira-kira 3.000 tahun yang lalu itu bangsa Hmm. kita sudah keluar dari kehidupan goa. Jadi kita ini adalah apa namanya, anak cucu para penghuni goa sebenarnya. Jadi dari sejak zaman goa itulah sebenarnya kita sudah memulai mencium aroma politik, yaitu tentang kepemimpinan dan juga keteraturan publik. Kita Hmm. perlu mengenal dulu bahwa banyak sekali nama-nama goa yang dekat-dekat sini. Ada Gua Jambul di Istiqlal, itu dulu ada goa di situ. Kemudian ada Gua Sekot yang sekarang menjadi Rumah Sakit Budi Kemuliaan juga. Dan Tanabang juga artinya adalah goa. Dia Wah. artinya panggilan bumi, Tanabang. Nah, dari penamaan goa sendiri itu berbeda-beda. Jadi ada namanya Goa Sekot, Goa Jambul, Goa Tenabang gitu. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan, dan masing-masing penghuni goa itu ada pemimpinnya di situ, dan setiap goa memiliki peraturan yang tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan. Kalau boleh saya ambilkan contoh, salah satu peraturan yang ada di dalam goa itu adalah setiap penghuni goa itu memiliki pasangan, dan Ya. peraturan di dalam goa itu biasanya tidak boleh eh, menggauli pasangan sesama penghuni goa. Itu salah satu Sesama. aturannya. Iya. Jadi udah teratur lah dalam hal begituan. Jadi salah satu perbedaan manusia dengan binatang kan teratur begitu. Nah, kemudian Ah. contoh aturan lain yang tentu diciptakan oleh kepemimpinan dan kesepakatan, bahwa di dalam goa itu kita tidak boleh join dengan goa lain. Jadi kita tidak boleh nginep di goa apa namanya sebelah gitu. Jadi kalau di kita kan tamu lapor RT 1 kali 24 jam. Boleh nginep Hmm. berarti. Nah, tapi kalau di goa tidak boleh. Dari Anda kalau tinggal di Goa Sekot ya tidur di Goa Sekot. Anda di Goa Jambul tidur di Goa Jambul. Kemudian peraturan lainnya, tidak boleh seorang penghuni goa itu berburu sendirian, Hmm. kemudian dibakar sendirian, dimasak sendirian, dan dimakan sendirian. Itu tidak boleh, Hmm. karena nanti akan mempengaruhi keharmonisan di dalam goa itu. Maka mereka ada peraturan kalau berburu harus bersama-sama, dibakar Bro, bersama-sama, dimakan bersama-sama. Jadi itu. dari potongan kisah cave life atau kehidupan goa itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudah ada aktivitas politik yang memang dirancang untuk menciptakan keteraturan di dalam kehidupan goa itu. Dan sampai sekarang kita masih ada warisan Hmm. kosakata yang dipakai pada zaman goa itu, sampai sekarang masih kita pakai, itu adalah mak-mak. Jadi kata mak itu adalah kata yang berasal dari zaman cave life, zaman Ya, goa gitu. zaman gua. Kira-kira eh, begitu jawaban untuk pertanyaan tentang awal mula
aktivitas Per politik bangsa ini. awal mula. Lalu kalau aktivitas politik yang di zaman kerajaan gimana tuh? Apa yang bisa kita ambil? Baik. Ini cukup menarik ketika kita berbicara tentang aktivitas politik di zaman kerajaan. Jadi, untuk menciptakan keteraturan di dalam sebuah komunitas, itu negeri kita atau bangsa kita itu tidak hanya mengenal kerajaan, tapi ada dua entitas lain yang Hmm. sama-sama disepakati oleh masyarakat dan diciptakan bersama, yang mana juga ditujukan untuk menciptakan keteraturan. Jadi yang pertama tentunya kerajaan yang kita kenal luas, dan yang kedua adalah zona ekonomi. Itu juga Hmm. punya pimpinan, punya peraturan, sehingga dia teratur kegiatan ekonominya. Dan yang ketiga adalah masyarakat adat, yang sampai saat ini ada sekitar 19 masyarakat adat yang resmi di Indonesia itu. Jadi kerajaan, zona ekonomi, dan juga masyarakat adat, itu ada 3 jenis sistem yang mengatur tata kelola perpolitikan di Indonesia. Kalau kerajaan kita tentu sudah paham semua nama-nama kerajaan itu, mulai dari sekujur Sumatera itu ada Lamuri, ada Pasai, ada Perlak, ada Pagaruyung, ada Palembang, ada Tulang Bawang, Siak, Indragiri, dan lain sebagainya. Di Jawa juga kita banyak mengenal kerajaan-kerajaan Sunda, kerajaan Mataram, Majapahit, dan seterusnya. Termasuk di pulau-pulau lain, Tidore, Ternate, kerajaan Luwu, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu entitas yang sampai sekarang masih kita kenal. Dan zona ekonomi itu juga memiliki wilayah dan juga memiliki pemimpin dan juga memiliki sistem hukum. Nama hukumnya adalah Hukum Laut Melayu, yang mana tandanya dia, tempat itu atau daerah itu dimulai dengan kata banda atau bandar, karena itu Hmm. artinya adalah zona ekonomi. Mulai dari Sumatera ada Banda Aceh, kemudian di Sumatera Utara itu ada Bandar Khalifah, kemudian ada Bandar Lampung, Bandar Sunda Kelapa, kemudian Bandar Masin yang karena terjadi metatesis atau selip lidah itu biasa menjadi Banjarmasin, kemudian Banda Neira, dan seterusnya. Dan selain itu, zona ekonomi itu juga bisa kita ciriin dengan kata rang, yang artinya adalah zona ekonomi. Dia bahasa apa namanya, Armenia. Zona ekonomi yang paling tua itu namanya Samarang, yang sekarang masih kita kenal dengan Semarang. Juga Pinrang dan juga Amurang di Sulawesi dan juga Maluku. Dan ketika kita berkunjung di tempat-tempat itu, Semarang, Pinrang atau Amurang, kita akan banyak di situ rumah-rumah lama yang dia megah. Karena dia zona ekonomi, tentu di situ banyak duit. Hanya dia tidak mau membuat kerajaan karena memang terlalu costly lah ya, perusahaan kerajaan Hmm. itu. Dan kalau untuk masyarakat adat, kita mengenal Kapiten Patimura, itu dia adalah pemimpin adat. Dia bukan dari kerajaan, dan dia juga bukan berasal dari zona ekonomi karena dia bukan saudagar, tapi dia ditaati, diikuti, memiliki pengikut banyak karena dia adalah pimpinan adat yang ada di situ. Sehingga dia, perlawanan Patimura itu adalah perlawanan adat. Kalau perlawanan Sultan Hasanuddin itu perlawanan power system atau kerajaan. Begitu juga perlawanan yang Hmm. dilakukan oleh Imam Bonjol itu kan juga bukan kerajaan, tapi perlawanan masyarakat adat itu. Begitu juga Pangeran Diponegoro itu bukan Keraton Jogja melawan Belanda, tapi masyarakat adat Jawa yang dipimpin oleh eh, Pangeran Diponegoro itu melawan penjajahan. Itu kira-kira sistem perpolitikan di Indonesia yang ada 3 jenis, dan ketiganya itu memiliki wilayah yang berbeda-beda. Kalau zona ekonomi biasanya dia ada di pesisir,
Kalau kerajaan dia agak masuk karena dia mengurus agraria ya, pertanian. Ada Begitu Kang Mirza. ada istilah Mas, jas merah. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Dan sebagai seorang politisi, kita harus banyak belajar dari kejadian masa lalu. Menurut Betul. Mas, gimana pendapat Mas dengan kita harus belajar dari sejarah-sejarah atau cerita-cerita masa lalu? Ya, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah, khususnya tokoh-tokoh politik pada masa lalu. Tapi sebelumnya saya mau meluruskan dulu kata jas merah dulu, karena jas Jas merah. banyak orang mengeklaim ini adalah ucapan Bung Karno, padahal ucapan Bung Karno itu bukan jas merah tapi jali merah. Jangan sekali-kali Jali, melupakan sejarah. jali. Yang mengucapkan jas Hmm. merah pertama kali adalah Ali Sastro Amijoyo, karena kan beliau dari PNI ya, Partai Nasional Indonesia, dan kebetulan coraknya merah begitu. Kalau NU kan hijau gitu. Nah, karena beliau coraknya merah maka dia populerkanlah itu jas merah itu. Baik, banyak pelajaran-pelajaran penting kita bisa mulai apa namanya dari perpolitikan modern di bentuknya kerajaan itu. Kita bisa merujuk kepada salah satu naskah yang sejaman, yaitu kalau kita mau ngambil contoh abad ke-8, naskah yang sejaman dengan abad ke-8 itu ada di Bugis, ditulis dalam bahasa Bugis, namanya La Galigo. Artinya sumber. Jadi di dalam naskah La Galigo itu ada terminologi tentang sistem perpolitikan, yaitu perpaduan antara tiga hal. Yang pertama adalah Dato Ribandang, yang kedua adalah Dato Patimang, dan yang ketiga adalah Dato Tiro. Jadi sebuah entitas negara, Dato Ribandang itu artinya orang yang memiliki pengetahuan tentang tata kelola negara atau sistem administrasi negara, tentang hierarki, struktur organisasi dan lain sebagainya. Itu Dato Ribandang. Kemudian Dato Patimang itu tentang uang. Jadi negara itu, pembentukan sebuah negara tentu butuh uang. Termasuk kita berpolitik kan juga perlu uang untuk logistik politik itu. Dan yang ketiga adalah Dato Tiro, itu tentang ilmu pemerintahan. Orang yang menguasai ilmu pemerintahan atau kita sebut dengan senopati atau sekarang panglima ABRI. Jadi dari ketiga hal itu maka kita bisa menciptakan merebut hati rakyat, dan kita bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah orang-orang yang layak dijadikan pemimpin, dan nanti bisa menciptakan keteraturan karena dia punya ilmu, kemudian dia punya harta, selain itu dia punya pasukan tempur begitu. Karena kan tidak mungkin kita menciptakan kerajaan tanpa harta, karena itu yang manggul-manggul raja kan harus dibayar itu. Jadi itu secara mendasarnya seperti itu. Dan kemudian ketika kita masuk kepada era penjajahan VOC dan juga Hindia Belanda, banyak orang-orang pribumi yang sudah mulai terlibat di dalam aktivitas politik, seperti di awal abad 20 itu ada Dewan Rakyat yang namanya Volksraad. Jadi ada DPR-nya, sekarang DPR-nya. Jadi beranggotakan 60 orang, 40-nya ini adalah dari Belanda dan 20-nya ini dari Bumi Putra atau pribumi. Dan salah satu yang terkenal adalah Haji Umar Said Cokroaminoto yang mewakili wilayah Jawa Timur. Dan kalau di Jakarta kita mengenal Muhammad Husni Tamrin, itu adalah salah satu anggota Volksraad yang cukup terkenal karena menjadi jalan utama di Jakarta itu. Baik.
Mas Radik, sebelum saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen info nih buat nanti ada gift berupa pemberian pulsa. Oh, Jadi siap. silakan nanti nanya-nanya, bisa langsung nanya di kolom komentar. Nanti bagi yang Oke. beruntung, pertanyaannya akan mendapatkan giveaway pulsa. Wih, enak gak tuh? Mantap. Mantap, itu mantap betul itu. Mantap betul. Mas, dari Indonesia ini kan dimulai dari Nusantara, terus Ya. dijajah oleh VOC, Jepang, dan akhirnya Indonesia untuk masuk ke sistem demokrasi ala Barat yang yang berdampak banyaknya partai ketika Betul. pemilu pertama kali dilakukan di tahun 1955. Ini nggak seperti Amerika Serikat ya, yang punya dua partai. Menurut Mas, mengapa Indonesia jadi banyak sekali partai politik dalam sejarahnya, dan kenapa Amerika cukup Ya, baik. Terima kasih. Eh, Pertanyaannya sangat menarik. Jadi tentang multi partai di Indonesia ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk memberikan komentar dulu terhadap kata Nusantara begitu. Karena Hmm, nama asli wilayah ini adalah Indonesia, dari zaman dahulu itu Indonesia. Bahkan hmm. ketika Raja Salman ke sini, betul dia mengucapkan kata Andunisi, yang artinya adalah Anduang, itu bahasa Minang, artinya Ibu Suri. Andunisi, Nisi itu nation, artinya kenegerian. Jadi Andunisi itu kenegerian Ibu Suri. Jadi kerasnya Hmm. adalah bahwa pada abad kedua itu salah seorang Mas Radik, terputus sinyalnya Mas Radik. Iya, teman-teman, ternyata ya kita terputus sinyal dengan Mas Radik. Kita coba hubungi dia kembali. Ya, kita coba hubungin dia kembali. Kita bicara soal sejarah, di mana kita bisa banyak belajar langsung dengan Mas Radik, salah seorang literasi yang ada di Gelora Provinsi Banten. Nanti untuk pertanyaan, silahkan dijawab. Dan bagi yang beruntung bisa itu, kita masih nunggu ini, kita masih mencoba untuk menginvite kembali, kita coba menginvite kembali. Iya, mana Mas Radik? Iya, Mas Radik. Baru tadi kita bicara soal sejarah. Hup, kita coba. Oh, ternyata belum berhasil. Gak apa-apa, kita masih coba terus hubungin Mas Radik, supaya sinyalnya bisa lancar. Dan nanti silakan tanya-tanya, karena yang beruntung akan mendapatkan pulsa. Ya, 3 orang yang beruntung. Tapi kalau nggak ada yang nanya, nanti hadiahnya disimpan untuk minggu depan. Mana nih Mas Radik? Tidak berhasil ternyata Mas Radiknya. Aduh, mantap sekali ini. Ya,
Nah, Kia, Mas Radik, kita masih menunggu sinyal. Iya, Oh ya. Baik, kita putus, lanjutkan. Putus lanjut, ya, Mas. kita lanjut. Jadi Putus. banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia itu karena memang nenek moyang Hmm. kita itu berasal dari berbagai suku bangsa. Mulai dari sebelum Masehi itu kedatangan orang-orang Maya ke sini, orang Mesir, kemudian eh, matahari itu kan kata yang kita dapatkan dari bangsa Mesir. Di sana kan matahari. Mate. Kemudian orang-orang Aksum atau sekarang disebut Ethiopia, kemudian orang Asia Hmm. Barat, Palestina dan seterusnya, orang Emirat, Bahrain, Basrah, Khamis, kemudian orang Persia, kita banyak peninggalannya di sini yang serumpun dengan mereka, orang India, orang Eropa, Portugis, hampir seluruh dunia, orang-orang Kaukasia, Armenia, Samarkand, Cina, Khmer, orang Hmm. Indo China juga banyak yang datang ke sini sehingga beragamnya nenek moyang kita ini itulah yang menjadi beragamnya ideologi yang nanti melatar belakangi beragamnya partai politik. Bahkan pada tahun 1518 itu salah seorang sastrawan Sunda yang wafat di Cibinong di Pondok Rajek namanya Pondok aja. mengarang kitab ya namanya Pondok Rajek mengarang kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Di situ dikatakan pada tahun itu 1518 itu sudah ada 38 suku bangsa. Di situ Hmm. dikatakan kalau Anda tidak menguasai 38 bahasa, jangan menjadi penerjemah di pelabuhan Kalapa. Artinya Hmm. sudah ada 38 suku bangsa di situ. Di Jakarta saja itu ya, Jakarta saja yang tercatat itu. Menarik. Jadi itu kira-kira latar belakang ragamnya partai politik dan pemikiran politik di negeri ini. Kalau sejarah Banten bagaimana tuh, Mas Radik? Pernah baca nggak literasi tentang sejarah Banten? Ya, kalau sejarah Banten baca, jadi kita bisa lihat salah satu peninggalannya yang ada di British Museum itu kan kita buka konsulat di sana atau buka diplomat sampai ke Inggris itu. Jadi hebat kalau Banten ini. Hebat. Ya. Balik lagi ke Indonesia. Ada pertanyaan. Mau tanya Bang, boleh nggak boleh Ibu Linda? Nanti kalau beruntung Bu Linda bisa dapat giveaway dari Gelora Banten berupa pulsa. Boleh nanya? Oke, mantap. Mangga, Boleh. Kalau silakan. ini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya nanti bagi yang penanya terbaik akan dapat giveaway ya. Mas, sebelum itu ada anak muda bilang bahwa sekarang sistem politik di Indonesia terkesan menjadi tanpa arah ya dan cenderung melakukan berbagai macam upaya lah supaya bisa berhasil atau menang. Dan itu terjadi dalam beberapa tahun ini. Menurut Mas, kenapa kita jadi terkesan tanpa arah? Apa karena kita tidak pernah belajar sejarah? Jadi, Ya, betul. Jadi kalau kita lihat sejarah perpolitikan Indonesia itu, jadi banyak kerajaan-kerajaan yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Kayak kerajaan Sunda itu kan hampir 900 tahun. Pagaruyung itu bisa 700 tahun. Karena memang dikelola secara profesional, tidak ada subjektivitas di situ, tidak ada kepentingan di situ. Saya ambil contoh di Sumatera, contoh ada kerajaan Pagaruyung di tanah Minang itu, dia dikelola secara profesional. Buktinya apa? Ada MPR yang memilih raja itu, di situ disebut Dewan Nini Mama.
Sama seperti di Hmm. Mesir ada dewan pendeta gitu. Dewan ini mama ini memilih raja itu tidak berdasarkan nasab. Jadi yang dipilih raja ini tidak harus anak raja. Bahkan kalau perlu kita mengimpor raja dari tempat lain yang memang sudah terbukti keberhasilannya supaya Hmm. kerajaan tersebut bisa dikelola secara profesional. Jadi Negeri Sembilan di Malaysia, Hmm. Kerajaan Negeri Sembilan di Malaysia dengan Kerajaan Pagaruyung di Minang, itu mereka bekas Raja Pagaruyung bisa menjadi Raja Negeri Sembilan, bekas Raja Negeri Sembilan bisa menjadi Raja Pagaruyung, dan alasannya adalah profesionalitas. Jadi Oh bukan, ya. ya, ya betul. Jadi bukan karena nasabnya begitu. Begitu juga Kerajaan Sunda. Jadi kalau MPR yang ada di Pagaruyung itu Dewan Nini Mama, kalau yang Hmm. ada di Jawa itu Dewan Resi, kalau di Kerajaan Sunda namanya Juru Pengambet, kalau di Jakarta namanya Juru Mudi. Juru ini. Juru Mudi itu MPR. Juru Mudi MPR. Kerajaannya ada di Kampung Maja, Semanan itu, kalau tidak salah. Ya, jadi di Kerajaan Sunda itu kenapa bisa berlangsung begitu panjang? Karena juru pengambet itu mengobservasi, meneliti calon raja itu dimulai dari orok. Dimulai dari Ah. orok. Jadi mungkin dia apa kader posyandu apa-apa kita kurang tahu ya. Tapi yang jelas sehebat apapun Prabu Siliwangi, penerusnya yang bernama Surawi Sesa itu bukan anak dia. Jadi memang orang yang dipilih oleh juru pengambet diteliti dari orok. Begitu. Jadi bukan Segitunya. dapat dikasih anaknya, tidak. Jadi Ah. profesionalitas yang seperti itu perlu kita tiru dari politisi-politisi pada zaman dahulu. Begitu juga di abad modern kita mengenal Mas Radi. Iya, kita keluar lagi dengan Mas Radi. Hop, kita coba kontak-kontak lagi Mas Radi. Ya, nanti buat netizen kalau mau bertanya silahkan. Buat warga Jurumudi boleh juga gabung. Jurumudi adalah MPR-nya kerajaan zaman dahulu ya. Jadi ada historical dan sejarahnya. Ini menarik sekali. Tadi terpotong lagi, nge-lag lagi. Mana nih? Ya, Mas Radik. Iya, Ibu Linda Noviana nanti langsung kita Q&A, bertanya langsung. Ini kita coba sambungkan kembali dengan Mas Radik karena sinyalnya buffering. Tadi pertanyaannya cukup menarik juga tuh, Ibu Linda. Entah ini relate apa enggak dengan tema, cuman saya penasaran dengan pendapat Bang Radik, apakah benar membaca kisah tentang Atlantis, banyak yang bilang Atlantis itu di Indonesia di masa lampau. Nanti kita tanyakan dengan Mas Radik ya, ini sinyalnya lagi buffering. Hop. Iya, kita coba connect, mudah-mudahan kali ini terkoneksi lagi. Juru pengembat, pengembat, juru mudi. Mas Radi, iya. Sinyalnya baik-baik aja, habis hujan soalnya ya. Up. Iya, balik lagi.
Ya, baik, kita teruskan penjelasan tadi tentang pertanyaan yang menanyakan bahwa politik kita tanpa arah dan bagaimana perpolitikan zaman dahulu. Kita perlu contoh yang tadi pertama dari masa kerajaan, kemudian di Hmm. masa modern di abad 20, di awal tahun 1900, kita bisa lihat profesionalitas dari HOS Cokro Aminoto, Muhammad Hussein Tamrin, itu mereka membiayai perpolitikan sendiri, tidak mendapatkan gaji. Hmm. Sehingga Cokro Aminoto itu sempat protes di sidang Volksrat itu, siapa yang membayar apa namanya ongkos kereta api saya begitu, karena memang dia datang sendiri, bayar kereta api sendiri, memperjuangkan apa kepentingan rakyat begitu. Dan untuk ketidakteraturan atau terlihat tanpa arah perpolitikan di negeri ini itu, kita bisa mencontoh kalau memang bagus itu, Belanda itu punya sistem yang bagus, yaitu ketika Hindia Belanda menjajah kita, ada 36 gubernur jenderal yang ditugaskan di sini, dan setiap gubernur jenderal itu ada namanya Memory Fund Overdraft, atau dalam bahasa kita itu sertijab atau serah terima jabatan. Sehingga gubernur jenderal sebelumnya itu mengerjakan apa, ditulis di situ, yang sudah selesai apa, yang on progress apa, yang belum terlaksana apa, diserahkan ke gubernur jenderal selanjutnya. Itu terakhir kita melihat Memory Fund Overdraft itu ya antara Bung Karno dan Pak Harto, yang kita lihat ketika peralihan itu di beberapa video dokumentasi dia sering berdua bersama, artinya ada sebuah estafet di situ. Nah, sedangkan di masa sekarang ini kan sertijab faktanya kan bukan mentransfer pekerjaan, apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai, tapi saya lihat hanya memperkenalkan istri masing-masing saja. Jadi istri pejabat yang baru tersenyum-senyum, istri pejabat yang lama ya sudah mulai murung-murung, kira-kira begitu. Jadi tidak ada keberlanjutan, itu sebuah pekerjaan yang besar dan panjang itu. Mas Itu Radik, ini mungkin. ada pertanyaan nih dari Mbak Linda Ya, Novina. Dia bilang, uh, entah ini relate dengan tema atau tidak, pasti relate lah ya, karena kita bicara soal sejarah. Cuman Mbak Linda ini penasaran, Mas, katanya. Dia penasaran dengan pendapat Mas Radik. Apakah pernah membaca tentang kisah Atlantis? Banyak yang bilang bahwa Atlantis itu adalah Indonesia di masa lampau. Gimana tuh, Mas? ya, baik. Jadi Atlantis itu kan pertama kali kita mendapatkan berita itu kan dari Ptolemy, Hmm. yang menulis buku Geographia, orang Yunani ini, dan keterangannya juga di situ tidak lengkap sehingga menyisakan banyak misteri tentang Atlantis itu. Jadi di situ disebutnya Agrippa dan negeri apa namanya di atas angin begitu, yang mataharinya banyak, dedaunya rindang begitu. Tapi toponim atau penamaannya sulit dilacak di Indonesia. Tapi kita juga bisa mengecek beberapa bukti arkeologi, kalau ini ya, bukan sejarah tapi lebih tepatnya ke arkeologi. Itu eh, ada penemuan-penemuan piramid yang ada di sekitar selatan Jepang dekat dengan Formosa. Formosa itu sekarang namanya Taiwan. Jadi di situ ada kesamaan antara gerabah, atau apa itu gerabah itu, kendi, piring itu dengan apa yang ditemukan di Indonesia. Dan secara keseluruhan dulunya ini disebut dengan benua Sunda. Termasuk profesor-profesor ahli sejarah di Malaysia itu menyebutnya dengan pentas Sunda, bukan benua Sunda tapi pentas Sunda. Sehingga besar sekali Sunda itu, sehingga di wilayah
timur itu kan ada Sunda kecil. Sumbawa, NTB itu kita menyebutnya kan Sunda kecil istilahnya. Jadi kalau sepanjang saya membaca memang tidak ada penjelasan yang cukup meyakinkan tentang Atlantis itu, tapi memang ada penemuan di sekitar Formosa itu tentang adanya piramid di situ. Siap. Mas Radik, Indonesia Ya, ratusan tahun yang lalu mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha. Tapi saat ini lebih dari 87% adalah orang umat Muslim. ya. Berarti tidak mungkin itu semua terjadi dalam sekejap. Ada sejarah tentang peran politik Islam dalam membangun atau menyumbang ide dan gagasannya di Indonesia. Mas Radik ada cerita nggak tentang perpolitikan atau sejarah cerita masa lalu tentang Islam di Indonesia? Yang pertama, sekali lagi mohon maaf, saya ingin meluruskan pertanyaannya ini ya, Kang Mirza ya, tentang bahwa dulu Indonesia ini Hindu Buddha, begitu. Jadi kalau kita urutkan, yang pertama kali paham tentang teologi itu datang dari bangsa Maya, yaitu dari Pasifik, yang tadi saya bilang Amazon. Konsep keagamaannya itu adalah Ahu Afiki. Aku mengerti tentang, aku percaya bahwa ada Tuhan, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang Dia. Kemudian yang kedua, ya itu ajaran pertama karena dia sebelum Masehi datangnya. Kemudian yang kedua, ajaran teologi itu dibawa oleh Queen of Sheba yang tadi saya sebutkan dari Ethiopia. Jadi Queen of Sheba itu datang dan menurut apa namanya papires yang ada di Mesir yang diteliti oleh Sigmund Freud, kemudian dia menulis buku tentang Moses and Monotheism. Jadi keyakinan yang dibawa oleh Queen of Sheba datang ke Indonesia itu adalah ajaran Musa. Ajaran Musa. Ya. Kemudian agama setelah itu adalah Islam, yang tentunya Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu datang ke sini pada abad ke-8, itu bersamaan dengan Kristen. Kristen dan Islam itu datang lebih dulu, sekitar abad 8 bersamaan dia. Sehingga bahkan gereja pertama itu juga ada di Kediri kan, itu dalam sebuah goa yang bernama Goa Soleman Gleng. Di situ ada pintu masuk 2 goanya, dan nanti ketika masuk di situ kita akan melihat altar di situ. Jadi kalau secara agama yang sekarang resmi kita akui itu awal yang pertama datang adalah Islam dan Kristen bersamaan abad ke-8, tepatnya alirannya Kristen Nasturian, dia dari Syria. Karena kerajaan Palmyra di situ diserang, kemudian dia lari ke sini. Kemudian Buddha abad ke-10 dibawa oleh orang-orang Khmer. Itu ada kerajaan Kediri, Singosari, itu kerajaan Buddha yang satu-satunya kerajaan Buddha yang bisa kita temukan di situ beserta peninggalan-peninggalannya, dibawa oleh orang-orang Khmer. Dan untuk kerajaan Hindu itu hadirnya pada abad 15 yang dibawa oleh orang-orang Sri Lanka. Jadi ya yang muda ya jangan ditua-tuakan, yang tua jangan dimudah-mudahkan. Kira-kira begitu. Soalnya kan banyak Karena kita diajarkan Indonesia itu dulunya adalah kerajaan ya, Buddha. karena kita percaya dengan kata-kata George Codes, itu penunggu perpustakaan Prancis itu kan yang mengatakan begitu, dan sejarawan kita kan pada manggut-manggut aja kan masalahnya. Ya. Jadi kalau itu pertama kali yang mengatakan seperti itu adalah George Codes. Dia bukan sejarawan, dia penunggu perpustakaan saja di Prancis. Oh, benar. Dan itu diyakini oleh banyak orang, termasuk saya lah yang belajar. Iya, karena memang tersebar luas oleh pengaruh policy, government policy.
karena diakomodir oleh kebijakan eksekutif sehingga itu kan bisa tersebar luas. Jadi begitu. Betul. Berarti Islam itu udah ada sejak lama di negeri ini ya. Bisa dibilang Oh begitu ya iya, Mas tadi. kalau orang-orang Jawa itu kan rata-rata didongengkan oleh orang tuanya. Ini kita sambil ngopi ya Kang Mirza ya. Oke, tapi silakan. Acara kita Jadi kalau ngobrolan. Hmm. ya, karena di sini ada tulisannya ngopi di background saya ini, makanya sambil ngopi biar afdol sesuai Iya, dengan iya. backgroundnya. Jadi kalau umat Islam rata-rata kita mendapat pelajaran sejarah bahwa umat Islam ini penyebarannya oleh Wali Songo, begitu kan? Hmm. Padahal kalau kita tahu bahwa Wali Songo yang paling tua itu Maulana Malik Ibrahim kita kenal kan, itu kan 1418. Artinya kan Hmm. dia abad 15. Oke, abad Hmm. 15. Padahal kalau kita berkunjung ke British Library, di situ ada sebuah buku yang dibawa oleh Raffles dari Indonesia, tepatnya dari Jakarta. Dia mendapatkan kitab yang bertuliskan Arab Melayu. Itu dia mendapatkan orang yang bernama Alvarez dari tempat bernama Salemba. Ba itu kan bahasa Ibrani dan bahasa Arab pun dia hunian artinya, pemukiman. Bait itu kan rumah ya. Salemba itu kan hunian orang-orang Muslim. Nah, di kitab itu tertulis bahwa dia dikarang oleh Laid Abu Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Al-Samarkandi. Hmm. Wafat tahun 983. Artinya abad 10. Abad 10 itu. Hmm. 983 itu jadi Jakarta apalagi Betawi kita udah Islam 500 tahun sebelum apa namanya tokoh-tokoh Wali Songo itu orang Betawi udah Islam. Apalagi orang Sumatera karena Islam karena Sumatera itu kan jendela kita sehingga pasti lebih duluan Sumatera. Kalau kita lihat di Kerajaan Lamuri itu batu nisannya kan di angka 800-an, bahkan di Barus ada makam yang namanya pemakaman Mahligai. Di situ tertulis nama Syekh Rukunuddin wafat 672. Artinya abad ke-7. Begitu. Itu untuk Begitu ya Mas ya. kedat. Iya kan kita kalau bicara sejarah kan harus ada bukti ya. Jadi Hmm. prasasti, kitab, makam, dan sumbernya tidak harus selalu sumber yang ada di negeri kita. Kita juga bisa mengklarifikasi atau mengcrosscheck dengan sumber-sumber lain yang tadi saya sebutkan itu di British Library. Itu saya ada buktinya, lembarannya. Di situ beliau orang Samarkandi, berarti orang Samarkand, dan sekarang dimakamkan di kampung Teko karena dia di Betawi disebut Mualim Teko. Teko itu Hmm. maksudnya dia menuang air, menuang ilmu kepada murid-muridnya itu. Kenapa dia disebut Mualim Teko? Dan tempat makam dia itu sampai sekarang disebut Kampung Teko. Tapi sayang sekarang sudah kerendam air itu tempat. Eh Begitu. ya kira-kira begitu jawabannya. Menarik ya. Itu nggak ada di kurikulum itu sejarah sejarah tentang cerita-cerita Oh di ya, masa lalu. betul. Permasalahannya kan kita dipaksa untuk apa namanya mempercayai satu sumber yang dari Pak Bapak kita, Bapak Arkeolog Indonesia Purbo Caroko ini, sehingga kita ya hanya dari satu sudut pandang saja. Padahal kan kalau kita untuk belajar tentang Rajek, kita harus belajar sejarah Tangerang. Kita kalau belajar sejarah Tangerang, kita harus belajar sejarah Jawa. Kalau kita belajar sejarah Jawa, kita harus belajar sejarah Indonesia. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kita harus belajar sejarah dunia. Hmm. Karena kan yang mondar-mandir Indonesia kan tidak cuma orang Indonesia kan, gitu. Betul. Betul. Ya, Mas, ternyata obrolan kita sudah menjelang akhir nih. oh begitu ya. Siap, siap. 1 jam. Satu Tapi nanti jam. kita hari ini kan kita bahas sejarah Indonesia secara umumnya.
Mungkin nanti ke Ya, depan kita sesi-sesi akan lebih spesifik lagi kali ya Mas ya, ngomongnya tentang sejarah ya, Banten, siap. ngomongin sejarah tentang Tangerang, Pandeglang, Lebak, Serang, Cilegon, dan lain sebagainya, supaya bisa Betul. obrolannya lebih dalam lagi. Siap. Saya mau umumkan buat yang Pemenang. pemenang. Sebelum nanti itu, yang pasti nanti yang menang dapat voucher hanya satu orang ya, karena yang Oh, nanya satu orang. hanya Ibu Linda. Buat Ibu Siap. Linda nanti silakan DM nomor teleponnya ke Gelora Banten. Nanti tiba-tiba akan ada muncul pulsa giveaway untuk Bu Linda. Selamat buat Bu Linda. Selamat buat Bu Linda, dapat giveaway. Kali ini cuma satu aja dulu ya giveaway-nya. Terus informasi yang kedua, sebelum nanti ada statement terakhir ya dari Mas, minggu depan kita bakal ngobrol sama, iya 1,5 jam lah atau 2 jam. Iya sabar Bu Linda. Kadang-kadang kalau kayak dibikin tanggung-tanggung atau dibikin 1 jam itu jadi nagih. Jadi pengen nggak sabar Betul, ketemu betul. setiap minggunya dengan topik-topik yang berbeda ya. Topik-topik yang berbeda. Nah, sebelum diumumkan dulu minggu depan kita akan ngobrol bareng sama Mas Novus, Ketua Garbi, Wakil Oh, Ketua Bang Bang Nafis. Novus. Novis, astaga. Nafis. Ya. Salah sebut nama Bang Novis, Ketua Garbi dan juga Wakil Ketua Gelora minggu depan. Jadi tetap tunggu, stay tune. Dan selamat buat Bu Linda yang mendapatkan Siap. giveaway pulsa. Silakan Mas Radik untuk berikan sebuah statement atau Ya, baik. closing. Jadi Silakan. karena tema kita ini adalah kalau tidak salah sejarah politik Indonesia, Ya. maka di dalam berpolitik kita perlu mencontoh tokoh-tokoh pendahulu kita dalam rentetan panjang sejarah ini yang memberikan suri tauladan yang bagus. Hmm. Karena kita sama-sama perlu mengetahui bahwa kampanye pada zaman tahun 1955 itu orang datang ke panggung kampanye, Hmm. mereka bukan tertarik untuk melihat dangdutnya atau mereka bukan dikasih ongkos bensin, tapi mereka datang ke situ dan di depan situ ada kotak kotak amal. Jadi mereka menyumbang kepada partainya itu masing-masing. Dan kemudian ada sebuah potongan sejarah yang cukup mungkin bisa kita gunakan untuk meningkatkan toleransi atau persatuan antar partai politik. Itu ketika salah satu ormas pemuda Islam HMI ingin dibubarkan oleh PKI, tokoh Indonesia yang menentang paling keras itu adalah Wakil Perdana Menteri, yaitu Dr. Johannes Leimena, yang mana beliau adalah non-Muslim, tapi beliaulah yang menghadang ini keinginan PKI untuk membubarkan HMI. Jadi begitulah profesionalitas para politisi-politisi zaman dahulu. Mereka tidak ada subjektivitas agama, tidak ada subjektivitas kelompok, tapi mereka pure murni ingin membesarkan Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas sudah mau sharing-sharing tentang sejarah politikan. Kayak ini sejarah perpolitikan sebelum Indonesia. Mungkin nanti kita bahas tentang setelah Indonesia atau di bagian-bagian atau potongan-potongan dari Indonesia dan juga lebih spesifik lagi di episode-episode selanjutnya. Siap. Jangan lupa buat netizen, terima kasih udah mau Udah bisa nonton. dimatiin ya? Bisa saya matiin ya Mas ya. Oke. Terima kasih buat
Mas Bro. Hop, saya lip dulu. Iya. Terima kasih, tadi kita sudah ngobrol banyak sama Kang Radik tentang sejarah. Tadi nggak cukup ya untuk sekitar 1 jam, tapi mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa ngobrol lagi tentang sejarah di Indonesia. Jangan lupa minggu depan nanti kita ngobrol dengan tokoh-tokoh berikutnya. Kang Novis, dia adalah Ketua Garbi Provinsi Banten dan juga Wakil Ketua DPW Gelora yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih, saya tutup untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau follow saya, bisa follow di Mirza Moch, ya, Mirza Moch, biar kita bisa saling kenal. Dadah, salam Gelora.